Shalom saudara semua, selamat berjumpa kembali di Devotion ICC saat ini. Ya, saya berdoa dan percaya saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan terpelihara dan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan semakin luar biasa di tahun ini. Ya, kita saat ini masih ada di pertengahan bulan Januari, awal tahun 2022. Saya ucapkan selamat tahun baru buat saudara semua. Ya, saya percaya kita memasuki tahun 2022 ini dengan ekspektasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita terus ada dalam penyertaan Tuhan dan kita menerima banyak janji-janji Tuhan, membuka kesempatan-kesempatan baru buat saya maupun saudara. Ya, berbicara tentang perjalanan hidup, ya kita semua, kita pasti mengalami ada masa-masa di mana kita mengalami masa-masa yang sukar. Ya, sama seperti ketika kita memasuki tahun yang baru, kita memiliki banyak ekspektasi, resolusi, harapan-harapan baru. Tapi tidak sedikit di antara kita, bahkan saya pun pernah mengalaminya, ada di masa-masa di mana kita mengalami tekanan, mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Nah, hal inilah yang sebetulnya dapat melemahkan iman seseorang, iman kita. Ya, kondisi-kondisi yang sepertinya ke depan tidak jelas, buntu, atau mungkin gelap, kita tidak bisa melihat sama sekali. Atau mungkin ada hal yang lain, yaitu masalah waktu. Ya, ketika kita mungkin memiliki pengharapan, memiliki penantian akan hal-hal tertentu, seakan-akan tidak kunjung datang apa yang kita harapkan. Nah, inilah yang dapat melemahkan iman kita. Nah, saya berdoa pesan hari ini akan menguatkan saudara, baik saya juga, untuk kita bisa terus melangkah di dalam iman, berjalan di dalam Tuhan, supaya kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan sebetulnya janjikan bagi kita. Nah, kita akan lihat dari cerita di Alkitab yang saya percaya kita bisa belajar banyak dari tokoh ini, yaitu Nuh. Ya, betul sekali, Nuh. Sosok yang luar biasa, ya. Dia adalah salah satu pahlawan iman juga. Dan kita akan baca di Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan demikian, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wah, luar biasa. Ibrani 11 ini mencatat begitu banyak pahlawan-pahlawan iman. Dan salah satunya adalah Nuh. Nah, kita lihat kenapa Nuh memiliki iman yang luar biasa diperhitungkan, sehingga ia tercatat sebagai salah satu saksi iman atau pahlawan iman. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang, salah satu pribadi yang berjalan dengan Tuhan selama ia hidup. Kita lihat di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Nah, luar biasa. Kita lihat bahwa Nuh ini hidupnya bergaul dengan Allah. Setiap saat dia memiliki koneksi, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, inilah yang membuat Nuh diperhatikan oleh Tuhan. Jadi pada zaman itu ketika dunia sudah semakin rusak dan jahat, Tuhan mau memusnahkan
isi muka bumi. Tetapi Tuhan melihat Nuh. Dia mau Nuh selamat bersama dengan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan firman kepada Nuh. Nuh, engkau harus membuat bahtera. Ya, secara detail disingkapkan di dalam firman apa yang harus dikerjakan oleh Nuh. Dan kita lihat bahwa Nuh benar-benar taat melakukannya. Ya, jadi yang kita bisa pelajari dari Nuh dengan cerita ini, yang kita mungkin juga tidak asing dengan kisah ini, Nuh memiliki ketaatan. Yes, Nuh taat akan Tuhan. Jadi dia tidak hanya berjalan bersama Tuhan, tetapi ketika Tuhan berfirman akan sesuatu, inilah yang membuat dia mudah untuk memutuskan taat kepada Tuhan. Bukan hanya taat yang mungkin terpaksa, tetapi taat yang muncul dari keintimannya dia dengan Tuhan. Dan hal yang pertama yang kita bisa pelajari, taatnya seperti apa Nuh itu? Ya, Nuh memiliki ketaatan yang penuh atau completely obedience. Apa maksudnya? Kita lihat di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Wah, luar biasa. Cukup detail Tuhan memberikan firman kepada Nuh. Dan apa yang dilakukan Nuh? Dikatakan di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dari firman ini kita bisa tahu bahwa Nuh itu enggak sebagian-sebagian atau setengah-setengah dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi secara penuh, Nuh taat. Nuh benar-benar juga melakukannya dengan detail. Dan kita tahu bahwa pada zaman itu Nuh ada di lingkungan atau kondisi yang sebetulnya tidak memungkinkan buat dia untuk benar-benar taat. Ya, dia menerima berbagai hinaan ya, mungkin dari masyarakatnya. Dia ditertawakan, dia diejek. Karena apa? Nuh melakukan sesuatu yang sebetulnya dia belum lihat. Dikatakan Tuhan akan memberikan hujan. Dan pada saat itu hujan belum pernah terjadi, saudara. Tapi Nuh percaya akan hal yang dikatakan oleh Tuhan secara penuh. Bahkan dikatakan tadi ya, buatlah bahtera dari kayu gofir. Wah, saya membayangkan kayu gofir cukup spesifik. Ya, ada hari-hari di mana mungkin Nuh tidak menemukan kayu itu, tapi dia berusaha terus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini menjadi perenungan buat kita. Ya, mungkin kita juga sama ada dalam kondisi-kondisi yang mungkin sebetulnya tidak mendukung. Kita mungkin ada dalam pekerjaan yang menekan kita, atau ada dalam lingkungan yang sebetulnya nilai-nilainya tidak sesuai dengan firman Tuhan bahkan. Tapi maukah kita untuk tetap taat di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan mungkin dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita. Mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman, ada hal-hal yang mendorong kita
untuk melakukan kompromi-kompromi kecil. Sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan secara penuh. Tapi kita lihat, Nuh mampu memberikan hidupnya, memberikan dirinya di dalam ketaatan yang full, komplit. Walaupun saat itu dia bertentangan dengan worldly culture atau budaya yang terjadi saat itu di dunia. Dia tetap ada di dalam kebenaran. Karena apa? Karena dia juga berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia mengerti. Dia jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi dikatakan bahwa keintiman akan membawa kita kepada pengertian, akan membawa kita kepada bahkan ketaatan. Bahkan ketaatan yang full dan komplit. Ya, yang kedua, ketaatan seperti apa yang Nuh miliki? Ya, Nuh membangun bahtera kurang lebih sekitar 100 atau 120 tahun. Alkitab memang tidak secara jelas mencatat, tetapi ketika bisa menghitung umur Nuh atau hal-hal lainnya, kita bisa mengira-ngira ini terjadi sekitar 100 atau 120 tahun. Ya, Nuh membangun bahtera. Bayangkan, di dalam space masa itu, Nuh setiap hari melakukan pekerjaan itu. Dia memotong kayu, dia membangun satu demi satu, piece by piece, ya, bersama dengan keluarganya juga dibantu, ya. Dan dia mungkin ada di masa-masa yang kalau secara manusia biasa, ya, wah, mana hujan yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, bahkan ketika mungkin selesai dengan bahteranya, mungkin masih ada rentan waktu. Tapi tidak terjadi dengan Nuh ini. Nuh tetap setia membangun bahtera. Ya, bahkan tadi dikatakan dia mungkin diejek, bahkan mungkin orang-orang yang mengejeknya juga sampai mungkin sudah bosan, ya, barangkali, ya. Akhirnya sudah udah tahu kalau Nuh itu mungkin, ya, menganggap Nuh itu gila. Ya, tetapi Nuh dengan setia, bahkan dikatakan di salah satu terjemahan Alkitab, dia dengan takut akan the fear of God atau reverence, artinya ada penghormatan. Dia bukan hanya melakukan pekerjaannya di dalam iman tadi, ya, tetapi dia ada satu sikap menghormati Tuhan. Dan inilah yang menjadi perbuatan Nuh yang akhirnya dia perlihatkan kepada banyak orang. Ya. Dan dia dikatakan adalah sebagai satu penginjil bahkan, ya. Orang-orang, saya percaya Nuh memberitakan Injil juga. Ayo bertobat, percayalah. Tetapi tidak ada satupun yang percaya. Dan luar biasa. Akhirnya, ya, Tuhan pun menurunkan hujan. Jadi hal yang kedua, kita bisa tangkap bahwa Nuh memiliki ketaatan yang persisten atau persistent obedience. Nah, kata persisten ini saya temukan di dalam terjemahannya dikatakan demikian. Continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. Wah, saya garis bawah di kata difficulty dan oposisi ini, saudara. Jadi Nuh tetap persisten di dalam imannya, walaupun dia memiliki banyak oposisi. Dia memiliki kondisi-kondisi yang sebetulnya sulit, tetapi dia tetap berbuat apa yang dia percayai di dalam imannya kepada Tuhan. Dan dikatakan hal yang lain, persisten ini adalah continuing to exist or endure over a prolonged period. Wah, jadi bukan hanya kondisi yang sulit dan oposisi yang ada, tapi juga
waktu yang bahkan mungkin nggak sebentar, tetapi cukup panjang. Nah, ini luar biasa yang dimiliki oleh Nuh, ya. Sampai akhirnya kita tahu Tuhan mengirimkan air bah. Ya, hujan mungkin dimulai dari tetes demi tetes. Wah, begitu Nuh tahu. Inilah waktunya masuk ke dalam bahtera yang sudah ia buat. Dia bisa katakan dengan keluarganya, mari masuk. Dan bahkan binatang-binatang, ya, semua yang disebutkan di dalam Alkitab ikut masuk ke dalamnya. Dan kita lihat bahwa Nuh dan keluarganya adalah orang-orang yang selamat. Dikarenakan apa? Iman dalam kebenaran. Ya, luar biasa. Mungkin bagi kita sulit, ya. Dalam kehidupan mungkin kita memiliki penantian-penantian tadi, ya. Kita sepertinya bahkan bisa berkata, aduh, sepertinya sia-sia, bahkan sia-sia. Saya ikut Tuhan. Saya rajin baca Alkitab mungkin. Saya melakukan hal-hal yang benar di dalam pekerjaan saya. Tetapi saya tidak melihat sepertinya ada hal yang baik atau hal yang bertumbuh di dalam kehidupan saya. Saya sepertinya tidak menerima janji-janji Tuhan itu yang sering saya dengar, yang sering kita dengar. Tapi saat ini saya encourage saudara semua untuk kita bisa merenungkan lagi, melihat apa yang Nuh miliki, itu juga bisa kita miliki. Kita tetap berjalan di dalam ketaatan yang penuh, tidak setengah-setengah, dan juga kita persisten di dalam iman kita. Ya, kita terus berjalan di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan terus bangkitkan iman kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, mungkin kita belum melihat apa yang ada di depan sana, tapi kita mau belajar untuk taat, bahkan terus ada di dalam persiapan, sama seperti yang Nuh lakukan ketika dia membangun bahtera. Imannya dia tidak hanya muncul di dalam perbuatan, ya, tetapi dia juga memuliakan Tuhan dan dia terus mempersiapkan dirinya. Ya, saya berdoa, kita percaya bahwa ketika kita ada dalam ketaatan, maka janji Tuhan itu senantiasa akan tergenapi. Dan bahkan ketika kita memasuki tahun 2022 ini, ya, kita masih ada di awal tahun. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Ya, akan ada banyak hal-hal yang saudara alami ketika kita ada di dalam perjalanan bersama Tuhan. Baik, mari kita berdoa dan mari kita taruh tangan kita di dada bagi saudara-saudara yang mau menaruh kembali iman kita teguh di dalam Kristus dan mau taat di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami mau menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bangkitkan iman kami. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan kami mau terus bergaul dengan firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau pegang setiap janji apa yang Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Khususnya dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, yang mungkin kami melihat bahwa di depan sana seperti tidak jelas buat kami Tuhan, tapi kami percaya ketika kami ada bersama dengan Engkau, Engkau yang menggandeng kami Tuhan, Engkau yang bahkan membukakan setiap jalan-jalan yang sepertinya buntu buat kami ya Bapa. Keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami,
pelayanan kami Tuhan, harapan-harapan kami, impian kami Tuhan, semuanya ada di dalam kendali Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam nama-Mu saja Bapa. Kami berdoa, amin. Baik saudara, demikian Devotion saat ini. Sampai berjumpa di Devotion ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.